baik dan luar biasa. Sukacita kebaikan Tuhan luar biasa ya. Luar biasa. Yang ini mana suaranya nih? Apakah Anda sukacita? Sukacita? Yang sini suaranya. Apakah Anda sukacita semua? Sukacita. Yang sini suaranya mana? Apakah Anda sukacita? Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, sebelum acara dimulai, kita mau berdoa dulu. Mau minta bimbingan sama Tuhan. Tidak kurang untuk saat maupun meskipun dari online maupun tatap muka. Itu memuliakan nama Tuhan di pagi hari dengan menyanyikan haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan hati yang bersuka. Saat ini ku datang. Tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat terima kasih bertamu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari kita buat tanda kebenaran yang kita miliki atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya sana itu minta tolong yang di Wong ini ketibakan saiki saiki iya mas dikalah ku berharap hati ini hanya Tanya-tanya siapa masih sendiri. berharap
seperti gula lemon. Biar susunan kopi cinalet. Seperti gula lemon. Itu manis seperti tanya-tanya siapa masih sendiri. Yang murah. Siapa masih sendiri. Yang murah. Kopi cinalet. Seperti gula lemon. Biar susunan kopi cinalet. Seperti gula lemon. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Cinta keluarga Tuhan dipersatukan oleh kuasa Tuhan dan hari ini kita bahagia luar biasa. Sekarang kita mau memanggil Roh Kudus. Kalau Roh Allah ada di sini, apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan menari, menyanyi dan bersukacita bila Roh Allah ada. Oma yang masih kuat boleh berdiri. Kalau enggak, enggak apa-apa. Yang capek duduk aja sambil goyang. Bila Roh Allah ada di dalamku. Menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi bila Roh Allah ada. Menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada baru di dalamku, ku kan menari. Oma Opa, yuk tangannya kita ke atas ya. Yuk kita menari yuk. Bukan benar. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Luar biasa, kuasa Tuhan memang luar biasa. Sukacita. Ya. Gampang ya ternyata memuji Tuhan. Mudah Kita ikut sekali. seperti Daud aja, menari aja sudah memuji Tuhan. Menari, menyanyi. Orang menyanyi tidak usah menunggu suaranya merdu. Kalau Kalau seperti hati kita kita aja senang suara ya. pas-pasan. Suara pas-pasan aja bisa menyanyi. Sudah, jangan diulang-ulang, saya tersinggung. Loh, oh, saya tidak bisa menari dibandingkan sama yang tadi jogetnya. Ya saya juga menari. Jadi oma-opa, kalau yang tidak bisa menari ya goyang bokong. Kalau nggak bisa goyang bokong, Goyang tangan. Kalau tidak bisa goyang tangan, goyang kepala. Tapi jangan kencang-kencang. Sekarang waktu Tuhan. Nanti kan kepusing. Nanti encok oma-opa, luar biasa. apapun yang kita lakukan kalau kita memuji Tuhan dengan hati, Tuhan tahu kok ya. Betul, dan semuanya itu pasti tepat pada waktunya ya. Amin. Memang waktu Tuhan itu luar biasa. Kami akan mengundang Pak Rudi untuk bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami di depan. Ini dia Pak Rudi yang akan memberikan kita renungan pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, Oma-Oma yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, sungguh bahagia pada siang hari ini kita boleh kembali bertemu, bersatu di dalam Tuhan. Kita percaya semua yang diberikan Tuhan itu yang baik untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan datang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan secara khusus, karena kita tahu waktu ini adalah waktu Tuhan. Mari kita mau puji Dia. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan berkarya untuk kita semua. Inilah Tuhan waktu-Mu bagi kami. Kami mau siapkan diri kami, hati kami, untuk kami buka bagi Engkau, untuk bersabda, menuntun dan membimbing kami semua. Inilah waktu-Mu Tuhan untuk kami semua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat ini, siang hari ini, Kau undang kami secara khusus. Kau satukan kami, para lansia yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau terlalu menganggap kami tetap berharga di mata-Mu. Kami adalah mutiara-mutiara yang Kau sayangi. Tuhan, pada siang hari ini kami berjanji kepada-Mu, kami tidak akan sia-siakan hari tua kami untuk sesuatu yang tidak berarti. Namun kami mau isi sisa hidup kami ini dengan sesuatu yang berguna, terutama untuk memperbaiki hidup kami hari demi hari menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah siang ini Engkau bersabda kepada kami semua, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu kalau Engkau tidak menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu kemudian ini
Kami berikan sepenuhnya Engkau untuk berbicara kepada kami. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami semua. Biarlah hati kami menjadi ladang-ladang yang subur untuk firman-Mu. Kami mau dengar, kami mau resapkan, dan kami mau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, juga untuk hamba-Mu yang lemah ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati, biarlah apa yang akan saya sampaikan semuanya sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya. Saya di syuting di dekat sini. Nanti malam masuk Metro TV. Ya, nanti siang masuk Indosiar dalam siaran khusus patroli. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, juga para suster, ya. Sebetulnya untuk menyapa suster itu ada sapaan khusus. Sapaannya gini, Daster, gitu. Daster. Susternya akan tersenyum, ya. Sorry ya suster. Ya. Bapak Ibu, baik pada pagi hari ini atau siang hari ini kita punya satu tema khusus. Ya, dengan segala kerendahan hati kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bukan apa-apa tanpa Engkau. Ya, kalau kita melupakan Tuhan, jalan kita itu simpang siur, tidak karu-karuan. Tetapi Tuhan membimbing kita, ya, memberikan jalan kepada kita. Maka pada pagi hari ini saya akan bacakan satu perikop kitab suci dari Markus 4. Ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul dari perikop ini adalah Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Maka murid-murid meninggalkan orang banyak, lalu bertolak ke seberang dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu-perahunya, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga mengikuti dia. Lalu tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Maka Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin topan itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu mereka berkata-kata kepada sesamanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maka mereka para murid itu menjadi sangat takut dan berkata seorang pada lainnya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin ribut dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam permenungan kita akan sabda Tuhan yang tadi telah kita dengar, ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Kita mungkin yang ada di sini semuanya orang Kristiani, hampir semua ya. Tetapi ada yang Katolik, ada yang Kristen. Benar ya? Ya, kita sama. Kita punya Tuhan yang satu, kita punya juru selamat yang satu. Ya. Sebagai orang Katolik, kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan September. Ya, bulan September di dalam gereja Katolik itu menjadi sesuatu yang amat istimewa, khusus, yaitu bulan Kitab Suci Nasional. Ya, bulan Kitab Suci Nasional, disingkat BKSN. Nah, sedikit tentang Kitab Suci ya.
Yang Katolik coba ngacung dulu, yang Katolik banyak mana toh? Wah, sedikit ternyata, banyak saudara kita yang Protestan. Bapak Ibu, sebagai umat Katolik, saya termasuk ya, ngakulah kita jauh ketinggalan di dalam kitab suci dibanding saudara-saudara kita yang Kristen. Ya apa ya? Ya, baik, mengaku di hadapan Tuhan itu bagus. Nah, maka gereja mencoba membangkitkan semangat kita akan kitab suci dengan mengadakan bulan kitab suci nasional. Setiap September diadakan pertemuan, kita mencoba untuk mencintai kitab suci. Kalau kita mengatakan, aku cinta padamu Yesus, Yesus you are everything to me. Kita cinta pada seseorang, kita ingin mengenal orang yang kita cintai itu lebih dalam lagi. Benar ya? Nah, kalau saya cinta pada istri saya akan mencoba mengetahui apa yang dia senangi, apa yang tidak dia sukai. Begitupun kalau kita cinta dengan Yesus, kita akan mencoba, Tuhan apa sih yang kau cintai, yang kau inginkan dari aku, dari kamu, dari kami. Dan apa yang tidak engkau kehendaki untuk kami lakukan. Semua itu ada di dalam kitab suci. Bapak Ibu, sebagai gambaran sedikit ya, orang Katolik itu ketinggalan banget lah dalam kitab suci. Kita punya satu kitab suci seperti ini. Mungkin sedikit berbeda dengan saudara kita yang Kristen Protestan. Kitab suci Katolik itu terdiri dari 72 kitab. Ya, 72 boleh, 74 boleh. Kenapa? Karena ada 2 kitab yang seringkali digabungkan. Kitab Nehemia dan Esra sering dijadikan satu. Dan kitab Yehezkiel dan Ratapan juga sering dijadikan satu. Kita boleh bilang 72, 73 atau 74, enggak masalah. Nah, di dalam kitab suci kita ini terdiri dari 2 bagian besar. Bagian yang pertama, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleaki, itu adalah perjanjian lama. Ya, Old Testament. Kemudian dari kitab Maleaki sampai kitab Wahyu, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu itu adalah perjanjian baru, New Testament. Di antaranya ada beberapa kitab yang disebut Deuterokanonika. Deuterokanonika itu artinya kanon yang kedua, pengakuan yang kedua. Mungkin saudara-saudara kita yang Kristen Protestan tidak ada kitab-kitab itu di dalam kitab sucinya. Seperti Yudit, Tobit, Esther, Putra Sirak, 1-2 Makabe dan seterusnya itu di dalam kitab suci saudara kita yang Kristen itu tidak ada. Tetapi kita yang Katolik mencantumkan kitab-kitab suci itu di dalam kitab suci kita. Cukup ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kitab suci itu menjadi sangat penting? Mengapa kitab suci itu menjadi sangat penting di dalam hidup kita? Ya. Dulu waktu saya masih kecil, saya punya seorang nyai. Nyai itu kalau sekarang disebut asisten rumah tangga ya dari ibu saya, orang Muslim tapi begitu baiknya. Dia mencintai kami, mencintai keluarga kami, dia ikut keluarga kami sampai meninggal. Nah, satu kalimat yang nyai atau pembantu saya itu katakan kepada saya tidak pernah saya lupakan. Dia mengatakan, "Nang, sok nek kowe wis gede, elingo telu iki. Tekun, teken, dan tekan." Ya. Saya diminta untuk selalu bertekun di dalam iman saya. Itu tekun. Teken. Bapak Ibu tahu ya teken ya. Nah, saudara-saudara tadi yang kesini ada yang pakai teken. Nah, kalau tekennya itu tak colong, ngamuk. Pak, nanti saya pulangnya gimana? Jalan saya tuh susah. Nah, teken itu menjadi mutlak bagi bapak tadi, bagi ibu tadi, dan seterusnya. Apa artinya teken itu? Tongkat penuntun. Nah, apa teken kita untuk sampai kepada Tuhan? Kitab suci. Itulah teken kita. Panutan kita untuk sampai kepada Dia. Dan yang ketiga, tekan. Tekan di toh, Bapak Ibu. Nah, tekan ke surga, ke tempat Tuhan berada.
kita tidak ingin tekan ke neraka. Ya, tekan ke surga. Itulah sesungguhnya tujuan hidup kita. Kapan? Pada saat Tuhan Yesus mengundang kita. Hai Rudi, waktumu sudah sampai. Ayo pulang ke rumahmu, pulang ke rumahku, dan engkau akan hidup kekal di sana. Bapak Ibu, kita semua bisa menghitung ya. Menghitung sisa milik kita. Sisa duit kita itu kita bisa menghitung. Ya, kalau saya buka dompet ya, tak hitung. Ada gombanan 1, ada gojengan 1, nojengan 1. Berarti uang saya tinggal 57. Saya bisa menghitung dengan tepat sisa uang saya. Satu hal yang tidak bisa kita hitung adalah sisa waktu saya di dunia ini. Bapak Ibu bisa ngitung sisa waktunya masih berapa lama? Baik, berarti semua kita di tempat ini mengakui kalau hidup kita itu sementara. Nah, apa yang mau kita isi di dalam sisa waktu yang kita tidak pernah tahu? Mungkin pulang dari tempat ini kita dipanggil Tuhan. Mungkin kita punya waktu tinggal besok, mungkin kita punya waktu seminggu, 10 hari lagi, kita tidak pernah tahu. Minggu kemarin saya melayani di panti jompo, di belakang saya itu bala keselamatan. Saya dipanggil oleh mayornya, Pak Rudi tolong didoakan. Ini Bu Christine namanya, beliau sudah sangat berat nafasnya, bawa ke rumah sakit nggak mau. Ya, lalu kami berdoa dan puji Tuhan ibu itu tampak sehat. Malah dia bilang, Pak kalau kesini lagi saya bawain es jus jambu ya. Nah, berarti kan hebat, dia sehat, masih punya selera. Itu minggu siang. Senin pagi pukul 4:30 saya kaget, HP saya berbunyi, wah terus tak diamkan, loh kok bala keselamatan. Saya ditelepon mayornya, Pak Bu Christine telah dipanggil Tuhan. Dia hanya punya waktu 12 jam setelah berdoa dengan saya belum sempat membelikan es jus jambu. Karena jam 9 baru buka, itu masih 4:30 pagi. Tuhan sudah memanggil dia. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan saat Tuhan memanggil kita. Maka Tuhan selalu mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak engkau duga. Ya, Tuhan menggambarkan sebagai pencuri di waktu malam. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kenapa kitab suci menjadi sangat penting? Kenapa kita menjadi begitu merindukan kitab suci itu sebagai tuntunan hidup kita? Ada satu kisah. Ada seorang oma ini tinggal di satu kota kecil dekat Magelang. Kota yang asri sekali. Lalu oma itu setiap hari libur, dia ngundang anak perempuannya yang tinggal di Semarang untuk berlibur ke sana sekalian meninjau omanya. Satu cucunya umur 11 tahun, cowok umur 11 tahun diajak ke kota itu. Namanya enggak kota, di desa, kota kecil. Wah, cucunya itu seneng banget karena ada perubahan tempat. Di mana dia biasa di Semarang buka HP terus, ya minum tinggal pencet keluar air dan sebagainya. Di sana nggak ada apa-apa, ya nggak ada pompa, nggak ada air mineral. Ya. Cucu itu pertama melihat, oma ini rumahnya kok kayak gini ya. Tetapi hari demi hari, jam demi jam dia menjadi menikmati pemandangan begitu indah, tidak butuh AC, dingin. Ya. Lalu omanya mengatakan, ya cucunya namanya Andi, ya Andi, kamu mau bantu oma ya? Mau oma. Nah, kamu ngangsu ya. Lalu si Andi bingung, ngangsu itu apa tuh oma? Ngangsu itu nimba air dari kolam, masukkan ke bak mandi, nanti kamu boleh pakai untuk mandi. Wah aneh, pasang pompa tuh nanti kan penuh. Lalu omanya bilang di sini nggak ada pompa. Oke, saya bantu. Dia seorang cowok laki-laki yang sehat. Lalu omanya masuk ke gudang, nih alatnya untuk ngangsu. Ketika oma itu keluar, si Andi kaget. Alat yang mau dipakai untuk ngangsu itu apa? Keranjang dari rotan, anyaman rotan. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya, kita dulu kan kalau belanja pakai itu. Anyamannya rapet-rapet. Dan kemproh banget, jorok karena dari gudang. Lalu si Andi ngelihati, oma enggak keliru. Saya harus ngangsu pakai ini. Iya. Kamu ambil air di depan,
ngangsu, lalu masukkan bak mandi. Ya, si Andi itu tersenyum-senyum, omaku ki wis rada pikun, gitu. Tapi dia tetap melakukan apa yang diminta oleh omanya. Dia ke depan, di depan itu ada satu kolam mata air yang bagus sekali. Lalu dia masukkan keranjang rotan itu ke dalam air. Dia angkat, dia bawa masuk ke dalam. Ya airnya semua kecer. Sampai ke kamar mandi itu tinggal berapa tetes. Tapi dia, ayo terus sampai penuh. Batinnya Andi, waduh payah-payah oma saya. Tapi dia turuti karena cintanya kepada oma. Setelah kira-kira 1 jam, dia tidak berhasil mengisi bak mandi itu, dia bilang kepada omanya, Oma, saya sudah melaksanakan apa yang oma inginkan. Tapi saya pikir itu pekerjaan yang sia-sia. Lihat itu oma, baknya enggak penuh-penuh. Omanya tersenyum, sini cucuku. Ya, baknya tidak penuh-penuh. Lihatlah apa yang terjadi dengan keranjang rotan ini. Lalu si Andi mulai memperhatikan. Pada waktu pertama kali engkau ambil dari gudang, keranjang ini kotor, berlumuran debu. Dan sekarang lihatlah, bersih sekali. Bapak Ibu, di antara kita ini sudah membaca penuh mungkin 1 kitab suci. Tidak banyak yang nyantel. Ya kalau ditanya bacaan kemarin minggu apa? Oh yo, lali aku. Nah, banyak sekali firman Tuhan yang kita baca. Ya, itu semua mungkin tidak bisa memenuhi hati kita. Tetapi ada 1-2 yang membuat hati kita bersih. Itulah gunanya sabda Tuhan. Bapak Ibu ingat aja 1 ayat lah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala kekuatanmu, dengan segala dayamu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Cukup. Ya, kita bisa menerapkan loh dari ribuan ayat itu. Aku harus cinta Tuhan dan aku harus buktikan dengan mencintai sesamaku. Kalau aku bilang aku cinta Tuhan, aku enggak peduli dengan orang lain. Omong kosong. Tuhan sedih. Omong kosong itu bahasa Inggrisnya double. Nah, ya Tuhan nunjuk kepala kita double. Kowe iki kakean omong, kakean retret, kakean rekoleksi, tapi tidak kau terapkan di dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu, iman itu terdiri dari 2 hal. Perwujudan iman dan kualik ya. Ungkapan iman dan perwujudan iman. Kita ungkapkan iman kita kepada Tuhan dengan berdoa, dengan tekun, dengan rosario, dengan devosi kepada sakramen Maha Kudus. Itu ungkapan iman kita, cinta kita kepada Tuhan. Tetapi perwujudan iman kita adalah cinta kepada sesama. Kalau kita tidak pernah peduli dengan sesama, kita cuek dengan kesedihan orang lain, kita tidak peduli kalau orang lain membutuhkan disodorkan kepada kita tidak pernah mengungkapkan iman kita secara nyata. Kemarin adalah hari raya khusus bagi orang Katolik. Apa coba? Peringatan Santo Vincentius de Paulo. Ya, beliau seorang kudus, seorang yang kaya raya. Beliau meninggalkan dunia, keduniawiannya, masuk seminari dan menjadi seorang pastor di dalam usia 21 tahun, rekod. Ya, dia tidak mau berkarya di dalam gereja, tapi dia meninjau orang demi orang. Karena dia melihat di sekelilingnya itu begitu banyak orang miskin yang membutuhkan uluran tangannya. Saya selalu mencatat 1 kalimat dari Santo Vincentius. Ya, pergilah ke tempat orang miskin. Di sana engkau akan bertemu Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau bertemu dengan orang miskin yang bisa kita tolong, bisa kita beri bantuan, Anda bertemu Tuhan secara nyata. Tuhan tidak hanya ada di dalam gereja, Dia ada sekitar kita. Ya, ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, mereka semua terlonggong-longgong, ketakutan dan kecewa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Lalu para murid bertanya, Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar dan aku beri engkau makan? Kapan aku melihat engkau haus dan aku beri minum? Kapan aku melihat engkau telanjang dan aku beri pakaian?
Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kau lakukan, kau berikan kepada saudaramu yang paling kecil, paling miskin, paling hina sekalipun, engkau melakukannya kepadaku. Bunda Teresa mencontoh dari Santo Vincentius. Dia melakukan semua untuk sesamanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan. Kenapa kita tidak mencintai kitab suci? Karena kita mungkin wegah bacanya. Nah, tadi cerita si anak tadi ya. Ketika si anak tadi mau pulang dari Magelang, neneknya mengatakan, kamu sudah menjadi anak yang baik. Oma mau beri kamu uang 100.000, ya, cepet jing, abang. Ya. Anak itu kesenangan, dia belum pernah megang uang 100.000. Simpan uang ini baik-baik, kamu pakai untuk kebutuhanmu. Lalu si anak ini bingung, karena bagi dia 100.000 itu terlalu banyak. Nek atau Oma, saya mau simpan uang ini di mana? Lalu Oma itu tersenyum, simpan aja di dalam kitab suci. Loh, dan nanti kalau ada orang yang membuka-buka kitab suci, lalu lihat uang ini diambil gimana? Omanya bilang, oh orang baik akan membuka kitab suci, melihat apa yang bukan miliknya, dia tidak akan mengambil. Nah kalau orang jahat Nek, orang jahat nggak pernah buka kitab suci. Bapak Ibu kalau nggak pernah buka kitab suci berarti orang, nah Anda yang jawab loh bukan saya. Iya memang kita seperti itu kok, keset, oke. Ya. Baik, itu tadi tentang kitab suci ya. Sekarang saya mau masuk ke dalam firman Tuhan tadi. Nah kita boleh bayangkan sebuah suasana di mana para murid-murid Yesus baru saja melihat sang guru itu mengajar di depan orang yang begitu banyak. Ya, setelah sore mulai petang, tadi kan diawali dengan ketika hari mulai petang, maghrib, mulai gelap. Suasana sudah mulai gelap, Tuhan Yesus sebagai manusia biasa capek, kesel, awake pegel kabeh. Lalu dia bilang, yuk kita pulang, aku mau ke seberang. Para murid mengatakan, baik guru, mari ikut perahu saya. Dia naik ke dalam perahu, sampai di dalam perahu saking kesele, Tuhan Yesus itu tertidur di buritan di belakang, di atas sebuah tilam. Nah, Bapak Ibu, danau yang saat itu tenang saja, tiba-tiba angin tofan, angin halilintar puting beliung itu datang. Dan mereka semua ketakutan karena perahu itu terombang-ambing. Ya, padahal mereka tahu ada Yesus di belakang. Apa yang mereka lakukan dari begitu banyak rasul itu? Salah satu itu ke belakang, ya. Yang lain mungkin pegangan kenceng, mereka yakin, enggak apa-apa, guru saya di sini saya enggak takut. Salah satu ke belakang. Dan kalimat apa yang dikatakan kepada Yesus? Guru bangun, kamu tidak peduli kalau kami semua mati. Ya, kita seringkali menyalahkan Tuhan dengan kata-kata seperti itu. Tuhan di mana engkau? Pada saat kami dalam duka, pada saat kami dalam kesulitan, engkau tidak berbuat apa-apa. Ya, begitu sering kita melakukan itu kepada Tuhan. Kita menuntut dan menuntut, tapi kita tidak memberi. Bapak Ibu dan saudara terkasih, Tuhan Yesus bangun dan melihat itu dan mengatakan, mengapa engkau takut dan tidak percaya? Lalu Tuhan mengatakan, hai danau dan angin, tenang dan diamlah. Dan dalam seketika, danau itu menjadi tenang, suasana menjadi begitu indah lagi. Karena ada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita terapkan di dalam hidup kita. Barusan, dulu sewaktu masih ada COVID ya, kita ada di dalam suasana yang sama. Di dalam dunia yang bergejolak begitu hebat. Kita ada di dalam perahu, ya. Tadi perahunya tidak cuma satu loh, para murid juga banyak yang mengikuti dengan perahu lain-lain. Satu pertanyaan, apakah kita sertakan Tuhan Yesus di dalam perahu yang kita naiki? Kalau kita mengatakan ya, kenapa kita tetap takut dan khawatir? Ya. Bapak Ibu, ada begitu banyak ketakutan yang kita jumpai pada saat-saat COVID kemarin. Saya begitu banyak kenangan yang tidak terlupakan, ya, mulai dari awal COVID sampai akhir COVID. Terutama bulan Juni, Juli, 2 bulan itu waktu ada Delta. Saya mendoakan dan memberangkatkan 71 saudara-saudara kita yang meninggal dipanggil Tuhan.
Bukan karena saya hebat, karena yang lain tidak ada yang mau. 71, sehari 2-3 jenazah. Baru saya pulang ke rumah, ambekan. Aduh enak imam, kesel. Ya udah Pak, santai dulu buatin kopi, telepon lagi, kering. Pak Rudi tolong Pak, langsung Elizabeth ruang jenazah Pak. Dan seterusnya dan seterusnya. Namun satu kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya adalah melalui kitab suci. Pada saat awal saya dipanggil untuk melayani bulan tanggal saya ingat persis ya, tanggal 2 April tahun 2020 saat corona mulai ada. Ya, tiba-tiba pukul 9:30 malam saya mendapat panggilan dari Yayasan Santa Maria. Pak Rudi tolong Pak, ibadat pemberangkatan ada saudara kita yang meninggal. Baik, besok jam berapa? Nah, pikiran saya kan langsung, wong itu sudah malam 9:30. Besok jam berapa? Loh kok besok Pak sekarang? Loh kok sekarang tuh? Iya Pak, kena COVID. Aduh mati aku. Ya, sebagai manusia biasa saya juga khawatir. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Waduh belai, saya bilang kepada istri saya, piye nih Mam? Terus saya ditelepon, saya bilang, Dian, saya minta waktu 10 menit ya. 10 menit saja saya tak mikir, Pak tolong ya Pak, tolong ya, mau ya, nanti saya kabari. Saya bilang gitu. Saya bilang, Mam, boleh enggak? Karena kalau saya kena COVID, Mama kena. Pasti. Nah, satu kekuatan awal yang saya miliki adalah support dari istri saya. Enggak apa-apa Pak. Oh iya, untuk kenyataan. Kalau kita dipanggil Tuhan gentenan, Papa dulu terus saya, enak. Ngirit nanti dikremasi bareng-bareng atau beli kuburan satu ditumpuk, wih enggak boleh ya begitu. Ya Guyon. Tapi sungguh Bapak Ibu itulah kekuatan pertama. Kekuatan kedua saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku Kau jadikan pelayanmu, kuatkan hatiku. Bapak Ibu, saya selalu ingat banyak ayat-ayat di dalam kitab suci yang selalu menguatkan saya. Pertama yang saya ingat adalah, apakah kekhawatiran dan ketakutanmu menambah sehasta saja dari umurmu? Tuhan mengatakan tidak. Kamu takut, kamu khawatir umurmu enggak tambah dowo, percuma, malah tambah mungket. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang sangat menguatkan saya adalah jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah hanya kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan membinasakan jiwa di api neraka. Jangan takut pada corona, pada COVID. Takutlah hanya pada Tuhan. Ayat ketiga yang selalu saya pegang sebagai akhir adalah berbahagialah hamba yang ditemui tuannya pada saat tuannya pulang sedang melakukan tugasnya. Maka Tuhan itu akan mengikat-ikat pinggangnya, mengikat pinggang hamba itu dan mengajaknya dan menjamunya di dalam jamuan makan. Ya, saya aduh Tuhan, kalau aku Kau panggil pada saat melayani COVID, aku bahagia. Karena apa? Tuhan akan menjamu saya. GR, ya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Hari demi hari penuh dengan kesedihan. Saya sedih bukan karena apa-apa, tetapi melihat cinta kasih yang diporak-porandakan oleh COVID. Manusia tidak mau lagi bertemu, tidak mau lagi salaman, apalagi kok salaman toh. Saya ketemu teman lama akrab waktu saya kuliah dulu di Tiongkok Iwan. Pada saat aku bilang, hei Pak, halo apa kabar? Saya deketi dia mundung-mundung. Pak, sorry ya. Nah, saya kecangar itu bolak-balik. Dah. Dia menjauh dari saya. Ya, enggak mau. Apalagi yang paling menyedihkan adalah bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya. Ya, pada saat orang tuanya meninggal, kemudian dibakar. Malam itu 1:30 malam, ya ngantuk-ngantuk. Saya ke Mount Carmel. Bu, ini saya ke Mount Carmel naik apa? Saya tak nunut mobil keluarga. Oh Pak, maaf ya, bukannya kami nggak mau ya Pak, kami takut sama Bapak. Nah, saya tidak diizinkan masuk mobilnya Alphard, nah, Fortuner ranteng-ranteng. Sampai di Mount Carmel mereka ambil tanah makam yang di pinggir jalan itu, yang harganya 120 juta. Mobil diparkir di pinggir, cet. Lalu saya turun yuk sama-sama doakan mami. Enggak Pak, ya. Power window-nya dibuka, ceng, mereka anguk-anguk di jendela, kami doa dari sini Pak.
Bayangkan Bapak Ibu, saat itu saya sempat marah. Ya, saya tidak bisa menahan diri, saya bilang, itu mamimu. 9 bulan dia bertaruh nyawa untuk kamu. Turun, doa sama saya. Maaf Pak, enggak, Pak Rudi aja yang doa. Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Iblis mencerai-beraikan kita. Iblis memisahkan kita semua. Manusia tidak usah dengan sesamanya. Mereka mengunci diri di dalam kamar, tidak mau keluar rumah, tidak mau ketemu siapa-siapa. Padahal Tuhan Yesus mengatakan pada muridnya, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah. Ya, Santo Vincentius mengatakan, pergilah ke tempat orang-orang miskin, maka engkau akan menemui Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan kita hidup di dalam ketakutan, dalam keegoisan. Ya, ada badai di dalam hidup kita pasti. Firman yang kita dengar tadi itu sama seperti hidup kita. Kita ada di dalam perahu, dan perahu itu penuh gejolak. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dengan berserah kepada Tuhan. Tuhan, bagaimanapun aku sembunyi, Tuhan, bagaimanapun aku mengunci diri, kalau saatnya Engkau memanggil, kita tidak bisa mengatakan tidak. Ya, itulah keadaan yang ada. Mengapa saya ceritakan semua ini kepada Bapak Ibu? Tadi kita tidak tahu sisa waktu kita masih berapa lama. Jangan sia-siakan. Ya, pujian kita kan gitu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, kita baru menjadi berkat kepada sesama kalau kita keluar, meninggalkan zona nyaman kita, meninggalkan keegoisan kita semua untuk menemui orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebagai penutup, ya, Bapak Ibu ingat kemarin ada masalah juga dengan minyak goreng. Ya, minyak goreng langka itu masih ingat ya. Ya. Semua kebingungan, semua menanti kapan ada minyak goreng. Di sebuah kota ada seorang ibu, suaminya sudah meninggal, dia hidup dengan anaknya satu-satunya. Ibu ini harus berjuang untuk menghidupi anaknya. Ya. Jualannya apa? Pisang goreng, tempe goreng, mendoan. Dia sangat membutuhkan minyak goreng dalam kehidupannya. Berhari-hari dia tidak bisa bekerja, dia tidak dapat uang, dia mencari minyak goreng, tidak ada. Di tempat itu ada satu pamong lingkungan orang Katolik yang kaya. Lalu dia tegak. Ya, Bapak Pamong itu membeli satu mobil, dia kulaan minyak goreng dibawa ke kota itu. Setiap minggu 2 kali dia ngetem di depan pasar. Pukul 6 pagi mobil itu datang. Sebelum mobil datang tuh yang antri sudah begitu banyak. Ya, semua bawa jerigen, bawa apapun lah alat yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng itu. Dijual murah, 12.000 1 liter. Ya, pada saat itu di tempat lain 20.000. Nah, si ibu ini pagi sudah antri. Dia dengan badannya yang lemah dia duduk menanti. Dan ketika mobil itu datang, dia langsung ikut antri. Ya, pada saat di depannya ada seorang bapak membeli 1 jerigen 4 liter. Pada saat dia sampai di depan antrian itu, dia bertemu dengan bapak sang pemilik dari mobil itu. Dia mengatakan, Pak, saya cuma ingin minta ya Pak. Apa yang dia bawa? 1 potongan dari botol aqua itu, separuh itu. Pak, saya minta gorengnya sedikit ya Pak, ini saja. Lalu bapak itu melihat dia dan mengatakan, oh enggak bisa. Saya menjual minyak goreng ini bukan untuk diminta. Ibu itu dengan sedih pergi meninggalkan. Lalu dia duduk, dia tidak pulang ke rumah. Dia duduk di pojokan, nunggu yang lain antri. Ketika antrian sudah mulai sepi, bapak itu memanggil dia melalui pegawainya. Panggil tuh si ibu. Si ibu dipanggil. Lalu bapak yang pemilik itu bilang pada pegawainya, beri dia 1 jerigen minyak goreng. Dan diberikan pada ibunya. Ibu itu tertegun. Yang lain juga mengatakan, loh Pak, ibu itu hanya minta 1 gelas minyak goreng. Kenapa Bapak membeli dia kok 1 jerigen? Lalu Bapak itu menjawab, camkan ya jawaban Bapak itu. Ibu itu meminta hanya yang dia butuhkan. Tetapi aku memberi dia apa yang aku dapat berikan. Bapak Ibu,
Tuhan kita memiliki segalanya. Tapi dia membutuhkan kegigihan kita. Jangan ditolak langsung, Tuhan aku mau mengenal kamu lagi. Tunggu. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penutup dari renungan. Tadi sekali lagi, air laut yang demikian banyak tidak pernah habis, diminum oleh jutaan ikan setiap saat. Ikan-ikan yang begitu banyak ribuan tidak pernah habis, ditangkap oleh jutaan nelayan setiap saat. Apalagi berkat Tuhan bagi kita tidak pernah habis bagi kita semua. Amin. Ya. Mari kita tutup dengan satu pujian kepada Tuhan. Hanya Dialah harapan di dalam hidup kita. Kita bukan apa-apa tanpa Dia. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Engkau telah buka hati kami. Kami hanya berharap akan Engkau. Tiada yang lain yang dapat kami harapkan. Hanya cinta kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya tak habis-habisnya berkat yang Kau sediakan bagi kami yang memohon kepadamu. Kaulah harapan di dalam hidup kami. Kekuatanku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang penopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Rudi atas Luar biasa. atas pencerahannya. Oma Opa, tadi Pak Rudi bicaranya banyak sekali ya. Semuanya bagus-bagus, betul? Bagus-bagus. Cuman satu tapi yang saya ingat. Orang baik baca Alkitab. Orang jahat tidak baca Alkitab. Ayo, mulai hari ini kita mau jadi orang baik ya. Mau baca Alkitab ya? Ya. Sekarang sudah segar rohaninya. Sekarang kita mau olah juga jasmaninya ya. Fisiknya yuk bergerak-gerak, digoyang-goyangkan. Ayo teman-teman, teman-teman senam. Teman-teman ayo silahkan maju. Ayo para artis ibu kota maju ke depan. Ayo, berdiri. Iya masih kalah. Ku berharap kau mengerti.
tanya siapa masih sendiri. Luar biasa. Oh, sehat Oma sehat. Luar biasa. Wish, ya, ya. Hongkong ini yo jadi banding-bandingke. Ojo. Luar biasa. Oma apa? Seneng ya Oma? Joget-joget, senam, jadi, aduh, badannya jadi sehat. Seneng. Yang di rumah juga udah senam-senam belum? Tadi gini-gini. Tadi kita di belakang juga ikut senam loh. Luar biasa. Enggak cuma berdiri loh. Hah. Yang enggak bisa berdiri Oh pun iya, omanya juga ikut goyang loh. Memang PDC luar goyang-goyang biasa. Mau banyak sampai sana, sampai duduk-duduk itu juga pada Hebat. Oma hebat. hebat. Sekarang PDC, hebat, waktunya semakin meriah. Semakin meriah. Waduh, namanya PDC kan ya luar biasa. Apa? Ini belum nyala kita. Udah. Tadi judulnya apa ya lagunya ya? Siapa yang tahu? Lagu viral. Oh, Oma-oma Oma. yang capek boleh minum dulu. yang nyampe. Boleh minum dulu.
Minum. Ada sini sambil istirahat ini. Oma-oma, saya ingatkan lagi ya. Setiap PDC jangan lupa bawa minum. Boleh tumbler, boleh botol, boleh termos. Yang penting bawa minum ya Oma Opa. Ada apa ini? Ada apa ini? Oma-oma. Oh, ada yang mau tampil. Pentas. Peserta Oma-opanya PDC. pentas. Ayo. Apa ini? Luar biasa nih. Baris Istimewa. gerak, baris gerak. Hai. Luar Mendekat biasa. ke sini Oma, mendekat lagi. Geser Oma, biar ke syuting. Ayo geser lagi yuk, geser lagi. Geser. Ya, ini luar biasa. Oma. Ya, Oma Opa ini mau ada tebak lagu ya. Ini anu ya, nanti mic-nya para relawan diserahkan mereka ya. Ya, ini ada tebak lagu. Mana nih? Lu sini lu. Petugas relawan sini lu. Ini kok baris sih kok. Sini. Ini. Ya, yang ngasih tebakan lagu pertama siapa nih? Nah, gitu toh. Mau ada bagi-bagi hadiah. Ini mic-nya jangan sampai di itu ya, menghadap itu ya. Nanti gantian. Oma Opa, ada teman-temannya berdiri di depan loh. Mau joget ya Oma? Oma Suci mau joget? Oh mau nyanyi. Tes. Ya. Yang mana nih yang mau ditebakin? Oma Opa, game ya? Kalau game itu biasanya bertebar hadiah ya? Asik, banyak hadiah di PDC. Ayo kita mau tebak lagu. Tebak lagu ya? Tebak lagu yang pertama. Ini Yang kasih. pertama. Yang sebelah mana ini harus jangan dilempar semua. Kalau Saya dilempar mau semua. tanya baris kedua. Tebak lagu. Tebak lagu baris kedua. Tadi. Yang ini ya baris kedua. Baris kedua ini ya. Sepanjang ini ya. Mau Dua dari Oma sana. Dance, Baris ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Tadi lagunya senam. Judulnya apa? Loh kok tebakannya itu? Salah. Oma. Ini memang nganu ya. Tidak sesuai skenario. Ya, Oma Opa. Ada satu lagu Yang tadi dinyanyikan. yang selalu menyebutkan nama Yesus. Apa? Yang tadi sudah dinyanyikan. Oh tadi belum dinyanyikan ya. Yang selalu menyebut nama Yesus. Satu lagu apa? Saya sama Wulan itu bestie loh. Bestie. Siapa? Yang sana jangan nyebut ya. Nah sini sudah. Kalau sudah angkat tangan berarti maju sini. Maju tetap. Enggak ada namanya PDC sini, enggak ada salah benar. Salah yo dibenerke. Ya salah yo dibenerke. Apa? Yang selalu menyebut nama Yesus apa? Iya betul. Saya cinta Yesus. Ya ini. Apa namanya? Judulnya apa? Yang selalu nyebut namanya Yesus. Saya cinta Yesus. Apa? Namanya Namanya Yesus. Oh masih belum betul, tapi di sini dulu. Nah, siapa lagi? Ya, Oma Anastasia Imo, maju sini. Nah, Apa Oma? yang selalu menyebut nama Yesus, namanya Ada satu sobatku. betul sekali. Nah, sini berdiri sini. Ya, udah berdiri sini. Ya, silakan. Sekarang nyanyi, ya. Ini yang mau nyanyi tim cantik-cantik ini.
Sekarang tebakan yang kedua. Yang kedua sekarang, kalau ada lagu yang menyebutkan keringkan tulang, ayo lagu apa? Ya, sana sudah langsung angkat tangan, no. Tebakan ini untuk baris yang keempat. Sudah angkat tangan loh. Ya, baris ini katanya nanti ya hadiahnya dari Tuhan Yesus. Ayo, ayo, lagu apa? Keringkan tulang, semangat orang yang patah bisa mengeringkan tulang, ya. Bapak siapa namanya? Maju Pak. Nani, siapa ya Pak? Maju Pak, mari. Gitu, ayo. Sudah Bapak ini maju. Bapak siapa namanya? Bapak Edi. Ya, Edi. Lagunya apa Pak? Edi yang gembira adalah obat. Bapaknya pintar. Ikut nyanyi Pak, ikut nyanyi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke. Artis-artisnya lo luar biasa. Kok pada bubar ini masih ada Jangan. lagi toh? Apa Oh, nanti? beda. Beda, oke. Oma masih mau tebakan lagi enggak? Masih mah. Oh, dapat hadiah. Oma Edi. Oke, sekarang tebak lagu lagi yang ketiga ini, ya. Oke, sekarang saya minta yang 11 ini konsentrasi dulu, ya. Yang baris nomor berapa? Nomor 1 ya, nomor 1. Lagu ini sangat viral, viral itu sangat terkenal, ya. Sangat banyak kita dengar di mana-mana. Bahkan yang nyanyi anak kecil kemarin waktu HUT RI di Istana Presiden itu dinyanyikan, ya. Sebagai orang, sebagai umat, kita tidak boleh membandingkan satu dengan yang lainnya. Apa judul lagunya? Ya. Aja dibanding-banding. Ya, Oma sini. Waduh, nah ini dia. Waduh, lah iki enek sing iso nyebak. Aja dibanding. Ayo tarik. Tarik ya. Ternyata toh. Oma yang joget ya, Oma. Tanya Oma yang joget ya. Ayo siapa yang mau nari di sini? Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau Siapa yang mau joget? Siapa yang mau berani joget? Ayo Oma Leni. Oma Leni. Asik, ayo betul semua, goyang asik, asik, yuk, ya. Ayo Oma, sini Oma. Sudah lama gak joget ya Oma ya. Lama gak joget ya sini. Ini kau dibanding-banding saing-saing ya mesti kalah. Tak ya aku ya ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Joget asik, asik. Ayo Oma, harap kau
Banding-banding ke Asik. saing-saing ke yo mesti kalah. Tak oyah aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Asik. Ku berharap engkau mengerti di hati ini Hanya ada siapa ada PDC. Asik. Hei. engkau ayo Oma tangannya diangkat Oma. Hati ini hanya ada siapa? Ada PDC. Asik. Oma hadiahnya ketinggalan Oma. Oma hadiahnya ketinggalan. Terima kasih. Ya. Halo, ada tebakan lagi satu lagi. Belum habis ini hadiahnya masih banyak. Hadiahnya Silakan, Pak masih Robert. satu kantong. Ya Oma-Opa, sekarang sebelah sini ya, sebelah sini. Oma-Opa harus sebelah ini. Sebelah situ. Pak Robert, Ya. Pak Robert, ini tebak lagu ya. Tebak lagu. Bukan pelajaran ya. Oh iya siap. Maaf soalnya ini Pak dosen, takutnya ditebaki pelajaran, Oma. Tenang Oma-Oma, ini lagu kok ya, lagunya bagus, makanya sebelah sini, Robert mau sebelah sini, tadi belum kedengeran ya. Siap-siap ya Oma-Opa ya. Robert mau cuplikan teksnya saja ini ya. Moga-moga masih ingat ya. Masihkah aku ingat waktu di desa? Wah, Macul Pak, macul. betul. Wah ya mesti gampang. Bercanda nih. bersama di samping gereja. Oh sama sini. Oh, yang ya sebelah siapa sini. maju, maju. Oh, yang sebelah Oh, iya, sini maju Oma sini, ya. sini. Ayo siapa? Oke, siapa? Ayo Oma ini. Herlianti, gereja tua. Ya. Omanya suruh maju. Maju Oma. Ya, Yuk, ini ada mari tiga kita nih, tiga oma nih. menyanyi ya. 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 Ya ini Oma yang jago joget ini. Ini Oma yang jago joget, ini Oma siapa? Waduh namanya kok sama saya Loh, ya. kalau gereja tua tuh enggak bisa joget, saya nyanyi. Oma, siapa yang bisa nyanyi gereja tua? 1, 2, 1, 2, 3. Siapa yang bisa nyanyi gereja tua? Oma Lili mesti bisa nih, namanya sama bisa. Ayo, Ma. Ya, Ayo. ya, Ayo, nyanyi nanti ya. dibantu, Ya, Ma. nyanyi. Saya. Ya, yuk, Ayo nyanyi Oma gereja nyanyi, tua ya. Oma nyanyi. Tadi tahu judulnya harus Pak bisa Robert. nyanyi. Ya, Enggak mau gereja tua. gereja muda. Wah. Mau nendang. Mau nendang. Oma joget pelan-pelan toh, Oma. Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja yang polos bercerita. Waktu ini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Di mana kini kau berada? Tak tahu di mana rimbanya. Ayo yang pasangan suami istri boleh gandengan. Hanya Satu yang tak terlupakan kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu dekat, hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat.
Iya. Sambil mengenang nostalgia ya Om Opa. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Masih ada lagi? Masih, ini masih Masih ada penuh ya. Banyak lagi. Oma jangan takut, masih banyak lagi. Cik Lili, ini Oh, hari ini. apa? Ini hari apa? Ini Sebentar. hari Rabu. Ini hari Rabu. Bentar, ada tebakan lagi. Bentar, ini yang paling belakang. Yang paling belakang enggak pernah bicara ini. Yang paling belakang. Nah. Oh ya ini. Namanya siapa coba Oma? Berdiri Pak. Wow, Pak Ardi. Khusus hari ini Pak Ardi mau berdei. Ya, Mau beri silakan, tebakan Pak lagu Ardi. buat Pak Ardi. Pak Ardi. Ya, ini saya mau ngasih tebakan ya. Ya, untuk yang mana nih Pak Ardi? Untuk yang sebelah mana? Yang mana? Yang sini aja, yang sini dah. Ke sini. Ya. Depan, ya. Jangan tebakan not loh ya, dia enggak tahu not balok. Notnya not anu kok. Ke Oh, sini. ini belum. Oh, sini belum. Waktu itu di radio, aku dengar lagu kesayanganmu. Judulnya apa? Oh, bukan. Kurang Oh, tepat. Di apa? Di radio. Ya maju sih, maju sih. Maju joget. Dan Ya. ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangku? Apa judulnya? Asik. Ayo di sini, di sini. Judulnya apa? Judulnya apa? Nanti yang betul Itu tak ya. cium. Nanti yang Siapa? Betul judulnya? Siapa yang mau maju? Oh. siapa ya opanya? Oh, enggak opa toh. Ini nambah opa. Oh, opa. Iya, tambah opa. Enggak. Ini khusus saya yang milih ini, yang paling belakang ini loh. Saya tambahin lagi ya. Yang ini loh, opa ini loh, Pak. Malam minggu. Ayo, maju. Opanya Ayo, maju, sini. Opa. Ya, Aku ayo, apel Opa. di Ya, ya, maju, rumahmu. maju. Khusus laki, oh, yuk. Wah, ini saya Opa bawa satu Hartono yang mau ganteng. maju, Pak Hartono. Ini Sama saya. Oma Leni. Saya bawa yang ganteng satu. Bawa yang ganteng satu nih. Nggak kalah dengan Pak Ardi toh? Wah sama ini. Jadi saya bawain satu orang ya. Judul lagunya apa Opa? Sesuatu terjadi. Oh, apa? Jadi ini lagunya di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Wow. Ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangku? Mantap. Iya. Sedang ikut PDC. Judulnya apa? Dibaca. Judulnya apa? Yang keras. Ku gadekan cintaku. Yang keras. Ku gadekan cintaku. Yang keras. Ku gadekan cintaku. Gadekan cintaku di Opa, digadekan sama siapa Opa? Cintanya digadekan sama siapa? Cinta kan cuma satu. Cintamu ada berapa? Cintamu cuma satu. Untuk siapa? Tenane. Ayo. Yuk kita sama-sama ya nyanyi. Ayo Oma tepuk tangan Oma. Kita Ku nyanyi Oma gadekan yang cintaku. tepuk-tepuk ya. Ayo Oma. Di radio Aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar. Dan ku katakan rindu. Aku apa di rumahmu? Ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu, bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Yeay. Tetapi mimpi apa aku semalam? Kulihat engkau duduk berdua, bercanda
bisa dilanjutkan nyanyi di rumah. Ya, Asik. bisa dilanjutkan. Nah, Bu Wulan, Kasih dia. aku mau tebak lagu lagi nih ya. Nanti dilanjutkan di rumah ya, Oma Ya. Opa, di kamar mandi ya sambil Nah, mandi. di radionya nanti di rumah. Sekarang aku mau kasih tebakan yang deretan sini lagi ya. Ini lagu ini sekitar tahun 85 sampai 90. Ya, bocorannya Oh, begitu siap Oma, ya. Oma siap. Terus, ayo. Lagu ini juga ada iklannya. Iklannya tuh iklan rokok. Kalau sering nonton TV. Ya. Satu. Terus ada syairnya. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Ya, Omanya pinter ya. Nah, ya. Oma Satu. kok pinter ya. Masih ada lagi bocorannya belum ketemu. Nah, bocorannya lagi suaminya Lydia Kando yang nyanyi. Siapa? Yo. Ayo, Oma Ayo itu tahu. siapa? Pak, Ayo. Pak. Iya. Ya, Jamal Iya. suaminya Jamal Ayo Mirdad. maju, Nah, Oma, maju. Lagunya ya. Iya. Nah, sini dulu. Belum, Sini dulu. Tapi ya. belum ketebak loh, Ma. Ini lagunya belum ketebak. Judul lagunya Yang belum ketebak. nyanyi baru yang ditebak ya. Terus kalau cinta sedang membara, aha. Nah, rindu jadi menggebu-gebu, aha. Nah, itu syair lagunya. Belum ketemu lagi. Siapa yang tahu, Ya. Oma, Opa? Ada iklan rokok. Sering wis tak tebutke. Iklannya rokok itu Jarum 76. Yang penting apa? Ayo. Lho bocorane wis cedak lho iki. Yang penting apa? Yang penting happy. Ayo tunjuk jari, maju, maju. Maleni. Ayo maju. Maju, Maleni. Ayo, Maleni satu. Oke, betul. Lagunya judulnya Yang Penting Happy. Ya, yuk sekarang kita nyanyi. Kelima. Oma-oma yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Kala cinta sudah membara, Rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, jadi apa di malam hari. Pacarku tak ada di rumah. Malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang sendiri. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik, asik. Berjoget walau bukan, yang penting kita bisa happy. Suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya asik, asik. Joget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy, happy, happy. Asik. Ini dibagikan Pak Rudi ini. Terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih teman-teman yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Opa Oma yang sudah berpartisipasi, mau menjawab, mau maju, mau menari. Terima kasih. Karena kalau Opa-opa nggak mau aktif, acaranya jadi sepi. Tadi meriah kan? Nah, diharap bulan depan Oma-opa lebih semangat lagi ya. Nah, mau ikut menari, berjoget ya. Kalau maju, ayo maju.
Oma Opa, seneng ya Oma Opa ya. Lihat teman-teman di depan itu seneng. Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya yang duduk di belakang-belakang besok-besok kalau mau ikut bergembira ria di depan, silakan jangan malu-malu ya Oma Opa ya. Jadi kalau ayo silakan maju aja, nggak apa-apa. Nyanyi aja. Pokoknya jangan malu-malu lah. Seperti kita yang di depan ini sekarang sudah malu-maluin. Malu-maluin. No malu-malu. Yes mau-mau. Sudah malu-maluin ya. Ya sudah malu-maluin, sudah tidak malu-malu lagi. Pokoknya Oma-Oma PDC sini luar biasa. Tepuk tangan untuk Oma Opa sendiri. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk diri sendiri itu juga penting ya. Untuk orang lain boleh, tapi untuk di sini juga tepuk tangan. Mau apa untuk pengumuman ya Oma Opa untuk bulan Oktober. Fasan sudah ditampilkan. Pak Fasan tolong untuk bulan pengumuman. depan ada PDC secara online. Melalui Zoom lagi ya. Nanti link akan dibagikan. Jangan lupa minggu kedua ya, online. Minggu kedua online. Kemudian 26 Oktobernya tatap muka kembali secara offline lagi. Gitu ya Oma Opa ya untuk pengumumannya. Oke. Mau Opa, ini nanti kita mau tutup waktunya sudah berjalan dengan cepat ya Oma Opa, enggak kerasa sudah jam 11. Ini tanggal 20. Coba mundur. Sama lo Oma Opa sama lo. Jadi nanti itu tanggal 12 Oktober Zoom-nya pembicaranya saya datangkan dari luar Sekinah. Siapa yang enggak kenal sama Pak Rudi Blangkon? Siapa yang enggak kenal? Saya enggak kenal? Oh, saya juga enggak kenal kok. Makanya besok tanggal 12 Oktober ikut ya, datang ya. Gitu Oma Opa. Nanti kita akan tutup dengan satu lagu, Maria Tersuci. Nanti kita bulan Oktober akan memasuki bulan Maria. Betul Oma Opa ya? Betul. Di rumah biasanya ada diadakan apa? Doa Rosario. Siapa yang setiap hari berdoa Rosario di sini? Ayo angkat tangan. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang rajin doa Rosario setiap hari. Tepuk tangan. Doa Rosario pengantar tidur maksudnya. Aku percaya lah tidur. Aku percaya tidur. Aku percaya setahun tak lampung-lampung satu ini ya. Tapi itu bukan di sini. Oma Opa di sini pasti lengkap ya. Mari kita akan menyanyikan, memuliakan Bunda Maria Tersuci. Silakan Pak Adi. Setiap persoalan ku serahkan padamu, Bunda selalu datang menolongku. Kecantikanmu
secantik hatimu, Bunda Maria. Ku kagum kepadamu. Sekali lagi kita memuji Bunda Maria yang tersuci. Bunda Maria, Bunda yang tersuci, seisi dunia tak ragukan lagi. Oh Bunda Yesus, Kau Bunda Yesus, dan juga bundaku, semua orang kan mengaku. kita serahkan setiap persoalan, ku serahkan padamu. pasti Bunda Maria menolong kita diteruskan ke putranya Yesus Bunda Kristus. selalu datang menolongku, Karena Bunda Maria itu cantik, secantik hatinya. kecantikanmu, secantik hatimu, Bunda Maria. Ku kagum kepadamu. Gaungkan lagi Bunda Maria. Bunda Maria, ku kagum kepadamu. Sekali lambungkan namanya. Bunda Maria, ku kagum kepadamu. Puji Tuhan. Oma semua yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk menutup acara ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih dan maha rahim, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala rahmat dan berkat-Mu hari ini. Kami boleh berkumpul bersama Oma Opa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita dan bergembira karena Engkau Maha Kudus, Maha Rahim, dan Maha Kuasa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Semoga Engkau memberikan kesehatan untuk Oma Opa semua dan kegembiraan di dalam hidup mereka. Dan semoga mereka bisa menjadi berkat buat sesama untuk semuanya bisa memuliakan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kami hendak undur diri. Semoga Engkau melindungi perjalanan pulang kami. Semoga selamat sampai di rumah. Marilah kita mohon berkat pada Tuhan. Kita hening sejenak. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga karya-karya kita, usaha kita, pelayanan kita, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan seluruh keluarga selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagai penutup kita akan menyanyikan Sukacita PDC Online. Sebentar, Oma, tolong minta perhatiannya ya. Oma, Opa, karena liftnya terbatas, tolong kalau pulang bergantian. Jangan seperti bulan lalu ya, Oma, Opa. Ya. Oke. Kita akan menyanyikan Sukacita PDC Online. Oma Opa yang ada di Zoom, YouTube, dan rasa waktu sudah berlalu. Kita akan tutup dengan Sukacita PDC.
dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Beda dulu, beda sekarang. Dulu ketemu, sekarang online. PDC tetap menjadi berkah, tak ada batas ruang dan usia. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Tetap dinanti di depan layar, melepas rindu, duduk manis, tetap tersenyum, hati senang, badan tetap sehat. Ayo lansia, jangan dirundung duka. Ayo lansia, mari bertepuk tangan. Ayo lansia, ayo bersuka cita, karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Karena Tuhan sudah pelihara. Sayonara. Sampai jumpa. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Kapan-kapan? Oh gini. Gelang sepatu gelang, Gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kapan-kapan? Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Hari Rabu 12 Oktober. Kapan-kapan kita pergi bersama. Kapan-kapan Kita bersenda gurau. hari Rabu 12 Oktober. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. bila kita datang, harapan bukan Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Kapan bersama lagi? hari Rabu 12 Oktober. Kapan lagi ketemu? Hari Rabu 12 Oktober. Selamat siang Opa. Sampai ketemu tanggal 12. Sarange. Sarange. Tuhan memberkati. Amin.